Malam mulai larut, hujan baru saja reda, menyisakan bau tanah dan sampah yang lembab di sudut kota. Di antara tumpukan kardus dan plastik bekas, seorang wanita muda dengan pakaian kumal mengais tempat sampah. Perutnya yang kosong berderit, hari ini ia belum makan sedikit pun. Tiba-tiba, suara langkah kaki cepat memecah kesunyian. Seorang pria berjaket hitam berlari tergesa melintasinya. Lelaki itu tidak menyadari kalau di tempat itu ada seorang pengemis sedang memperhatikannya, lalu dia melemparkan koper besar ke tempat sampah tak jauh darinya. Tanpa berkata sepatah kata pun, pria itu kembali berlari, menghilang di gang gelap. Wanita itu mematung, bingung dan waspada. Setelah dirasa aman, wanita itu pun mendekati koper yang dibuang lelaki yang mencurigakan Ted. Dia pun buru-buru membukanya. Tiba-tiba matanya terbelalak. Astagfirullah, gumamnya. Dia langsung menaruh koper itu di tempatnya semula. Dia pun kembali mencari rejeki di gundukan sampah tadi. Hatinya merasa galau. Apakah orang tadi seorang perampok? Gumamnya dalam hati, tapi tak ada sedikit pun niatnya untuk mengambil koper tersebut. Dia merasa takut karena itu bukan miliknya. Belum juga hilang rasa terkejutnya. Dari kejauhan terlihat seorang pemuda terseok berlari. Terlihat dia sangat kelelahan, dia pun berhenti dari kejauhan, sambil tersengal-sengal dia berteriak menanyakan seseorang. "Hai, apakah kau melihat seorang lelaki berlari ke arah sini? Dia membawa koperku," katanya berteriak. Wanita itu hanya bisa bengong. "Hai, apakah kau mendengarku?" Pemuda itu terlihat celingukan seperti kehilangan jejak, perlahan dia mendekat, dia pun terduduk lunglai. "Hai, apakah kamu melihat seseorang lari ke arah sini?" ucapnya pelan. "Orang itu merampok koperku, padahal itu gaji karyawanku. Kenapa sial sekali nasibku ini?" gerutunya. Mendengar itu si pengemis merasa yakin, kalau koper yang berisi uang itu adalah milik pemuda itu. Dia pun perlahan berkata, "Apakah benar yang kau ucapkan, Pak?" kata pengemis itu sambil memandang tajam pemuda itu. "Ya, itu koper milik perusahaan orang tuaku. Yang baru hari ini aku diberi kepercayaan untuk memegangnya, tapi sial, seorang lelaki merampokku di perjalanan tadi. Orang tuaku pasti kecewa," sumutnya geram. Perlahan, pengemis itu pun berjalan menuju ke tempat koper besar itu dilempar. Dia pun mengambil dan membawa ke pemuda itu. "Apakah ini koper milik Bapak?" ucapnya. Pemuda itu langsung terbangun dari duduknya. Dia terlihat sangat senang sekali. "Alhamdulillah, benar ini koper milikku." Dia langsung membuka dan memeriksanya. "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah." Dia pun melakukan sujud syukurnya sambil terus memegangi kopernya itu. "Ini sangat penting, terima kasih. Nama saya Arya," katanya. Melihat kondisi wanita itu yang mengenaskan, Arya ragu sejenak lalu menawarkan sesuatu yang mengejutkan. "Kalau Anda tidak keberatan, ikutlah ke rumah saya. Ayah saya sedang sakit parah. Kami butuh seseorang untuk merawatnya, dan saya yakin Anda orang yang baik." Wanita itu terdiam. Air mata menetes perlahan. Ia tak menyangka seseorang bisa memandangnya sebagai orang baik. Akhirnya ia mengangguk. Di sebuah rumah yang sangat mewah, pemuda itu tinggal bersama ayahnya saja. Itu pun sedang sakit stroke. Pria itu hanya duduk di kursi roda. Tak hentinya pengemis itu berucap syukur. "Terima kasih ya Allah, kau telah memberikan tempat seindah ini," ucapnya dalam hati. Wanita itu pun diberikan baju ganti yang layak, dan pemuda itu memperlakukan pengemis itu dengan sangat baik, karena pengemis itu telah menyelamatkan kepercayaan ayahnya. Beberapa minggu berlalu, wanita yang semula lusuh dan lemah kini tampak berbeda. Rambutnya rapi, wajahnya bersih, dan senyumnya hangat. Ia merawat ayah Arya dengan telaten, sabar, dan penuh kasih. Sang ayah pun sangat menyukainya, menyebutnya malaikat yang dikirim Tuhan. Selain mengurus ayahnya, pengemis itu sangat pandai menempatkan diri. Dia begitu cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Dia pun kadang mengurus keperluan Arya. Arya awalnya melarang, "Gak usah urusin aku Rin, urusin ayah aja. Selebihnya kamu istirahat aja ya, nanti kalau kecapean, kasihan ayah gak ada yang ngerawat." "Gak apa-apa Pak, ini bentuk terima kasih saya,"
karena Bapak sudah mau membawa saya ke rumah Bapak yang sangat besar ini." 2 tahun telah berlalu, ayahnya pun kini terlihat kembali segar dan bersemangat walaupun masih duduk di kursi roda. Walaupun begitu Arya melihat ayahnya begitu bahagia, tidak seperti dulu waktu belum dirawat Rini. Arya pun memuji ketulusan Rini ketika mengurus ayahnya dan juga kadang mengurus keperluannya juga. Arya tak bisa memungkiri perasaannya yang tumbuh setiap hari. Wanita itu, yang belakangan ia tahu bernama Rini, mulai mengisi pikirannya. Tapi saat ia menyatakan perasaannya, Rini menolak dengan halus. Ia merasa tak pantas. Masa lalunya terlalu kelam. Namun sang ayah, yang kini mulai membaik kesehatannya, memohon padanya suatu malam. "Rini, jangan tolak anakku. Kau bukan pengemis lagi. Kau telah menghidupkan rumah ini. Jadilah menantuku, buat keluarga ini utuh kembali." Air mata Rini menetes. Dan untuk pertama kalinya, ia mengizinkan hatinya merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan. Akhirnya karena dia melihat ketulusan Arya, dan dia pun melihat, begitu besarnya harapan ayahnya Arya, Rini pun menerima Arya untuk jadi kekasihnya. Mereka pun menikah dengan sangat meriah sekali. Arya sama sekali tidak mempermasalahkan, seperti apa latar belakang Rini. Di hari pernikahannya yang megah itu, tak henti-hentinya dia meneteskan air matanya. Dia sangat bersyukur dengan takdir hidupnya. Dia dikelilingi 2 malaikat tak bersayap. Si ayah pun terlihat sangat bahagia. Dia sangat senang, anaknya telah mendapatkan pendamping yang tepat. Dia pun berharap secepatnya mendapatkan cucu. Begitulah takdir manusia, tiada yang tahu, seperti apa nasib seseorang di kemudahan harinya. Maka dari itu, jangan pernah bosan untuk selalu berbuat baik, berbuat jujur dan senantiasa selalu bersyukur.